Terima kasih dan masih bersama kami. Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto mengatakan PDIP siap melakukan pendaftaran ke KPU untuk menjadi peserta pemilu 2024 pada 1 Agustus 2022. Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengatakan PDIP bakal mendorong peningkatan kualitas rangkaian pemilihan umum 2024 dengan menyampaikan pesan pemilu bertujuan membangun peradaban Indonesia Raya. Ia menambahkan pihaknya bakal menampilkan kebudayaan yang menjadi ciri khas dan akan datang ke KPU pada 1 Agustus mendatang dengan identitas dan semangat nasionalisme. Menurut Hasto, sesuai dengan arahan Ketum Megawati dalam pendaftaran ke KPU pada esok hari, bersama Bambang Wuryanto akan mendatangi ke KPU untuk melakukan verifikasi awal syarat kepesertaan pemilu. Sudah, bahkan tadi kan semua sudah 100%. Ini Pak Syukur, Pak Utut, dan Pak Arief itu terus memantau. Bahkan ini menjadi syarat utama menyiapkan seluruh proses yang ada dan kami pastikan semua telah memenuhi syarat. Bahkan kami sudah cek antara kepengurusan dengan nama yang ada di KTP. Sehari menjelang masa pendaftaran partai politik, Komisi Pemilihan Umum Pusat melakukan gladi resik dan simulasi. 11 parpol diagendakan datang untuk melakukan pendaftaran administrasi di kantor KPU Pusat Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat pada Senin 1 Agustus. Selain melakukan simulasi dan gladi resik, pihak KPU akan menggelar rapat persiapan penerimaan pendaftaran partai politik. Pendaftaran parpol KPU secara resmi dimulai pada esok hari dan berlangsung selama 14 hari ke depan. Pada pendaftaran hari pertama, 11 parpol dijadwalkan akan hadir di KPU untuk mendaftar sebagai peserta pemilu 2024. Karena masih terjadi pandemi, KPU juga memastikan jumlah kader parpol yang hadir selama masa pendaftaran dibatasi sebagai bentuk penerapan protokol kesehatan. Partai politik yang mendaftarkan diri ya berdasarkan SOP yang kami terbitkan itu maksimal 50 orang dan itu pun tidak seluruhnya bisa naik ke lantai 2 karena keterbatasan ruangan dan hari ini juga kita masih menerapkan protokol kesehatan. Partai politik harus melakukan pendaftaran ke KPU pada 1 hingga 14 Agustus mendatang dan nantinya akan diumumkan lolos sebagai peserta pemilu 2024 pada 14 Desember 2022 mendatang. Pendaftaran data diunggah ke Sistem Informasi Partai Politik atau SIPOL dan dokumen persyaratan dibawa ke KPU RI. Bagi partai politik yang kesulitan mengisi Sistem Informasi Partai Politik atau SIPOL bisa membawa berkas pendaftaran secara manual. Untuk membahasnya sudah bersama kami melalui sambungan telepon ada Pak Toto Haryono, anggota Bawaslu Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa, dan juga melalui sambungan daring sudah siap dengan Zoom ada Mbak Titi Anggraini, Dewan Pembina dari Perludem. Selamat sore Pak Toto, selamat sore Mbak Titi. Selamat sore Mas Heranov. Pak Toto, selamat sore. Saya mau ke Pak Toto terlebih dahulu nih, melihat kesiapan kalau kita menyimak pernyataan dari Sekjen PDIP sudah siap 100% mereka akan datang besok hari di KPU. Tapi kalau untuk Bawaslu, persiapannya sejauh mana untuk memantau kesiapan dari KPU, Pak Toto? Terima kasih kawan. Yang pertama saya ucapkan selamat yang kedua terima kasih saya ucapkan semua partai politik peserta pemilu yang sudah melakukan semoga menjadi lebih baik. Yang kedua, KPU kami berterima kasih kepada KPU yang menyiapkan secara persiapan peran partai politik dan saya KPU yang luar biasa, apalagi polnya dapat dengan mudah karena asasnya akan memudah partai politik yang berkasi. Terima kasih dan berjasa. Selamat bekerja kawan-kawan KPU. Baik, sembari kita perbaiki komunikasi kita dengan Pak Toto, saya akan coba ke Bu Titi Anggraini terlebih dahulu. Mbak Titi, kalau dikatakan Bawaslu juga siap memantau kesiapan esok hari, tapi kalau Anda melihat sejauh ini, apa yang harus dilihat dari kesiapan esok hari? Apa yang harus dipantau oleh Bawaslu esok hari?
Ya, Bawaslu memang memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan tahapan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta pemilu. Undang-undang secara eksplisit menyebutkan di dalam pasal 180 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Tahapan pendaftaran ini kan sebenarnya fase awal ya, Mas Heranov ya. Penyerahan berkas persyaratan untuk bisa menjadi peserta pemilu 2024. Dan memang persyaratannya itu banyak sekali. Namun untuk bisa mendaftar salah satu persyaratan adalah bahwa dokumen-dokumen dan berkas-berkas persyaratan tersebut sudah diunggah di Sipol atau Sistem Informasi Pendaftaran Partai Politik. Nah, KPU sendiri menyebutkan bahwa pengunggahan berbagai persyaratan untuk bisa menjadi partai politik peserta pemilu itu bisa dilakukan sampai dengan penutupan pendaftaran partai politik. Jadi persyaratan tersebut kan cukup berat sebenarnya ya. Dari mulai harus berbadan hukum, jadi hanya partai politik berbadan hukum. Yang kedua, memiliki kantor tetap di 100% provinsi, ini selain yang di tingkat pusat ya, 100% provinsi dan 75% kabupaten kota. Ditambah lagi kepengurusan di seluruh provinsi, 75% kabupaten kota dan 50% kecamatan. Termasuk keanggotaan 1.000 atau 1/1000 populasi di kabupaten kota di mana mereka memiliki kepengurusan tadi. Jadi ini memang salah satu yang menjadi tantangan ya, bagaimana kita memastikan validitas dan juga akurasi dari keterpenuhan persyaratan tersebut. Nah, pada tahap awal untuk pendaftaran ini tentu Bawaslu harus mengawasi berbagai ketentuan di dalam Undang-Undang Pemilu dan juga peraturan KPU yang mengatur tentang pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta pemilu, yaitu peraturan KPU nomor 4 tahun 2022, itu betul-betul terpenuhi. Jadi ada beberapa persyaratan yang memang harus dilengkapi oleh partai tadi ya, termasuk juga pengunggahan dalam Sipol tadi, Sistem Informasi Partai Politik. Nah ini KPU kan sudah memberikan akses juga ya kepada Bawaslu, tadi Pak Toto sudah menyampaikan, Bawaslu sudah mendapatkan akses ke Sipol, jadi nanti ketika pendaftaran mau tidak mau persyaratan pendaftaran harus dipastikan dipatuhi begitu ya, dan kalaupun mereka belum mengunggah, nah itu kan diberikan kesempatan untuk mengunggah berbagai dokumen persyaratan tersebut sampai dengan akhir dari pendaftaran. Jadi memang di awal ini soal tadi ya kepatuhan di dalam mengikuti prosedur yang sudah ditetapkan oleh undang-undang ataupun peraturan KPU. Baik, Mbak Titi, saya ke Pak Toto lagi karena tadi tidak jelas sekali sambungan telepon dengan Pak Toto. Pak Toto masih tersambung? Ya, oke. Pak Toto, saya ingin konfirmasi dari validitas kemudian akurasi untuk tahapan pendaftaran ini, persyaratan apakah sudah terpenuhi dari partai politik, Pak Toto, sejauh ini? Hari ini mulai tanggal 1 sampai tanggal 14 itu adalah persyaratan administrasi. Dan KPU sudah mempersiapkan melalui format-format yang sesuai dengan PKPU nomor 4 tahun 2022. Saya yakin partai politik akan mempersiapkan sebaik-baiknya berkas administrasi yang diunggah melalui Sipol. Dan saya lihat cukup cermat KPU dengan rigid sehingga memudahkan peserta politik untuk melakukan pendaftaran administrasi. Tinggal nanti difaktual kebenarannya. Dan saya terima kasih terhadap partai politik yang sudah siap. Tadi ada dari PDIP Pak Hasto yang menyatakan sudah siap. Wah, ini luar biasa, dan saya berharap partai yang lain juga sama mempersiapkan berkas-berkas administrasinya. Karena untuk partai yang Senayan itu cukup di administrasi tidak faktual, dan kesiapan ini menjadi luar biasa. Terima kasih. Pak Toto, ini kan Sipol diciptakan sebagai aplikasi untuk efisiensi dan juga efektivitas dari proses pendaftaran partai politik. Kalau Anda melihat sejauh ini sejauh mana kendala yang dihadapi oleh partai politik untuk mengunggah berkas-berkas mereka? Saya pikir saat ini tentu belajar dari pengalaman yang kemarin, Sipol kemarin yang banyak adanya, KPU tentu menyiapkan Sipol menjadi lebih baik. Sipol ini kan alat itu untuk memudahkan partai politik mendaftar sebagai peserta pemilu. Sehingga tidak lagi partai politik itu datang ke kantor KPU dengan membawa bergunung berkas keanggotaan. Cukup
input sipol, lalu nanti terverifikasi apakah lengkap, tidak lengkap, memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat. Tapi ini saya pikir sangat memudahkan. Namun demikian bukan berarti sipol menjadi satu-satunya alat. Sipol hanya alat untuk memberi kemudahan kepada peserta pemilu. Bagi partai politik, dengan segala hormat, mohon maaf, yang karena keterbatasan satu dan lain hal sehingga tidak bisa mengupload melalui sipol, bisa tidak selalu serta-merta dihilangkan haknya sebagai peserta. KPU tetap akan memberikan kesempatan yang sama, tentu dengan waktu yang cukup panjang karena harus memeriksa satu persatu, tetap ada manual. Dan itu ada helpdesk-nya. KPU sudah menyiapkan helpdesk. Sehingga kalau ada peserta pemilu yang tidak mampu mengupload, bisa datang ke helpdesk-nya untuk meminta bantuan diuploadkan ke kantor KPU. Saya pikir segmen KPU itu KPU melayani tentu akan memberi kemudahan pada peserta partai. Artinya memang ada input secara manual begitu ya Pak Toto. Tapi kalau Anda melihat presentasi sejauh ini berapa Pak kalau untuk unggah data ini ke Sipol? Halo? Ya Pak Toto, kalau Anda sejauh ini informasi yang Anda himpun sejauh ini dari partai politik sudah mengunggah semuanya Pak berkas-berkas atau ada presentasi di bawah 50% atau tidak? Saya melihat ada yang sudah 100%. Jadi saat ini kami hanya melihat sementara ada yang 100%, ada yang masih 80%, ada yang juga 0%. Sampai per tadi jam 1 siang. Baik, kalau untuk tahapan pendaftaran. Kenapa ini ya? Mulai tanggal 1 besok, ini kan secara resmi pendaftarannya dibuka tanggal 1. Kemarin kita sudah memberi himbauan kepada partai politik dan KPU untuk mempersiapkan sebaik-baiknya. Kita beri kesempatan partai politik 1-2 hari ini, kalau kita lihat lagi banyak yang masih belum 100%, kita akan himbaukan lagi kepada partai politik untuk mempersiapkan berkas-berkas administrasinya yang akan didaftarkan di KPU ini sebagai upaya pencegahan kami. Sebelum nanti muaranya di sengketa. Baik. Kan nanti kan banyak, kalau tidak memenuhi syarat akan terjadi permohonan sengketa di Bawaslu nanti terjadi. Kita himbaulah partai politik. Baik, Pak Toto, saya ke Mbak Titi. Mbak Titi, kalau Anda melihatnya kalau masih belum ada pengunggahan data dari partai politik, ini artinya mengganggu tidak tahapan pemilu untuk pendaftaran partai politik esok hari? Mbak Titi. Ya, ini memang salah satu fase paling krusial bagi partai politik ya, eksistensi partai politik. Karena kan ini gerbang masuk mereka di pemilu 2024. Dan kalau kita belajar dari pemilu sejak 2014 bahkan sebelum-sebelumnya, tapi kita pakai 2014 lah, di mana sipol mulai digunakan, pendaftaran partai politik itu selalu berujung tadi seperti disebut oleh Pak Toto kepada sengketa begitu ya. Nah ini memang salah satu yang sering terjadi itu adalah last minute atau waktu-waktu terakhir begitu, baru kemudian melakukan kerja ekstra untuk melengkapi ataupun memenuhi persyaratan. Tapi kan akses sipol ini memang sudah dibuka sejak lama. Jadi tujuannya memang untuk mengurangi kompleksitas dan juga potensi terjadinya sengketa. Bagaimana kalau belum mengisi? Nah, kalau kita baca peraturan KPU, itu kan memang persyaratan pengunggahan dokumen pada sipol itu menjadi salah satu keterpenuhan untuk bisa mendaftar. Jadi kalau di dokumen sipolnya belum ada, lalu kemudian belum terunggah sama sekali, maka akan ada pengembalian. Nah itu mekanisme itu sudah diatur di pasal 22, 23 dan seterusnya. Nah bagaimana kemudian kalau misalnya mereka membawa berkas tadi disebutkan oleh Pak Toto ya, dan ada anjuran untuk kemudian fasilitasi, bantuan dan lain sebagainya. Itu memang kerja ekstra, kerja luar biasa. Tapi kalau kemudian itu dilakukan di hari terakhir, misalnya betul-betul masih kosong, lalu bawa berkas berkontainer-kontainer, minta diuploadkan oleh KPU, itu kan juga sesuatu yang saya rasa tidak logis ya, jangan juga begitu. Nah ini yang semestinya kita juga sebagai publik mengawal bersama, fasilitasi yang diberikan oleh KPU, sipol itu sudah bukan hari ini saja, sejak pemilu-pemilu lalu juga sudah digunakan. Dan sebenarnya bisa berkontribusi bagi penataan
organisasi partai menjadi organisasi modern karena database keanggotaannya betul-betul bisa diakses secara digital, terkonsolidasi dengan baik, bisa menjadi modal untuk misalnya melakukan kerja-kerja pemenangan 2024 karena strukturnya sudah jelas, anggotanya juga jelas. Itu sebenarnya modalitas yang sangat positif bagi partai politik. Jadi kalau memang persyaratan itu sudah ada, sudah disiapkan, mekanisme pengunggahannya itu kan ada berbagai cara dan waktunya tidak hanya 1-2 hari ya, tapi sudah berbulan-bulan diberikan kesempatan untuk itu. Baik, Mbak Titi, saya tanya ke Pak Toto nih terkait dengan pendaftaran partai politik. Pak Toto, kalau nanti sudah mendaftar tapi partai politik tersebut kemudian tidak disahkan, menuai sejumlah masalah, apakah nanti jalurnya bisa diberikan ruang untuk mengajukan sengketa ke Bawaslu? Siapapun itu, partai politik apapun itu, jika merasa hak konstitusinya diabaikan, kita memberi ruang untuk melakukan permohonan sengketa di Bawaslu. Siapapun itu, dan kita tidak akan menolak permohonan dalam bentuk apapun. Namun, apakah bagaimana nanti, tentu kita akan melihat, mengkaji, mempelajari sesuai dengan asas kepatutan hukum. Apa yang disampaikan tadi benar. Bagaimana jika di hari terakhir lalu tiba-tiba datang berkontainer-kontainer. Kita akan melihat apakah ini takut atau tidak. Sementara KPU sudah melakukan masa persiapan pendaftaran seperti tanggal 1 sampai tanggal 14. Hal-hal ini akan kita kaji. Tapi apa itu, siapapun itu peserta pemilu yang ingin mendaftarkan berkompetisi dalam demokrasi, silakan. Dan kita pastikan hak-hak konstitusinya tidak terabaikan dan bahwa menjaga hak konstitusi peserta pemilu yang ingin kita sampaikan. Karena itu warning sejak awal kita berikan kepada partai politik yang sudah mendaftarkan, yang kita lihat tadi sama ada yang 0%, 8%, 90%, kita himbau mereka. Tentu kita harus berpikiran positif. Partai politik itu apapun berkeinginan untuk menegakkan demokrasi itu terlibat. Pikiran kita harus positif. Baik. Bahwa ada problem-problem persoalan dinamika, itu persoalan yang lain yang akan kita lihat nanti. Tapi itu. Berpikiran positif, tapi juga positif ya Pak Toto untuk pendaftaran besok tidak ada waktu yang terbuang, artinya sesuai dengan on the track, on the schedule, dan sehingga tidak mengganggu tahapan-tahapan berikutnya ya Pak Toto. Ya, saya pikir itulah. Seperti yang dikatakan Bu Titi tadi, ini kan semakin lama rakyat kita ini kan semakin melek teknologi. Dan itu bisa diakses. Dan tapi juga sudah memberi kemudahan, tentu partai politik modern pasti akan menggunakan kesempatan itu sebaik-baiknya. Baik. Itu. Baik. Kemudian yang menjadi juga pertanyaan, apakah dana yang belum cair keseluruhan untuk penyelenggaraan pemilu ini untuk tahapan pemilu tidak kunjung cair seluruhnya mengganggu tahapan berikutnya? Ini akan kita bahas usai jeda, Mbak Titi dan juga Pak Toto. Kami akan kembali ke Anda. Kita akan break atau jeda sejenak. Tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Newsroom. Terima kasih masih bersama kami di CNN Indonesia Newsroom. Kami lanjutkan kembali dialog kami bersama anggota Bawaslu, Pak Toto Haryono, dan juga dari Dewan Pembina Perludem, ada Mbak Titi Anggraini. Mbak Titi dan juga Pak Toto, kita lanjutkan kembali dialog ini. Kalau informasi sejauh ini jelang pendaftaran, Mbak Titi dan juga Pak Toto masih belum dicairkan keseluruhan alokasi atau usulan alokasi anggaran 2022 untuk penyelenggaraan pemilu ini. Apakah ini akan menghambat dari tahapan di KPU, Pak Toto? Saya pikir kita berpikiran positif. Karena itu dalam proses anggaran kemarin terakhir keterlambatan mungkin ya saya tidak akan mengganggu karena pasti dan perencanaan itu. Kita berpikir secara pasti nanti ini. Pemilu itu bukan hajatnya KPU, bukan hajatnya Bawaslu, tapi hajat
cara agar semua pihak dapat rakyat Indonesia. Baik Pak Toto, kita akan coba perbaiki lagi komunikasi dengan Anda. Saya akan ke Mbak Titi. Mbak Titi, Anda melihatnya seperti apa nih jika alokasi anggaran usulannya masih belum dicairkan oleh pemerintah sepenuhnya, ini akan mengganggu tidak atau menghambat dari proses tahapan di KPU? Ya, sebenarnya peristiwa seperti ini sangat disayangkan ya Mas Heranov, karena dari pemilu ke pemilu menjelang tahapan, ini seperti lagu lama yang terus diputar soal keterlambatan anggaran. Padahal pemilu itu kan siklus yang sangat reguler yang sudah pasti setiap 5 tahun sekali kita akan berpemilu. Apakah pemilu akan tetap bisa berlanjut misalnya tahapan pendaftaran dan verifikasi partai politik? Saya yakin bisa. Tapi pertanyaannya apakah bisa profesional, kredibel, dan tetap berintegritas, saya tidak yakin. Karena yang namanya segala sesuatu yang dikerjakan dengan keterbatasan, tidak optimal, tentu bisa berdampak pada kinerja. Misalnya ada upaya sungguh-sungguh untuk melakukan penghematan, oke. Tapi kalau itu kemudian berdampak pada misalnya profesionalitas dan kredibilitas proses. Karena harusnya diperiksa dengan detail, dengan teliti, membutuhkan dukungan anggaran transportasi untuk mencapai contoh ya, daerah-daerah yang harus dilakukan verifikasi faktual, lalu itu tidak dilakukan kan bisa terganggu begitu. Atau pada fase awal ini kan ketika pendaftaran dilakukan itu langsung diikuti dengan verifikasi administrasi. Kalau partai politik yang ada di DPR yang ada 9, karena ada putusan MK nomor 55 tahun 2020, maka tidak dilakukan verifikasi faktual, hanya dilakukan verifikasi administrasi. Dan itu mengerahkan tenaga internal di KPU. Tapi kan tetap perlu ada daya dukung ya, karena kerja-kerja itu bisa jadi sangat berat walaupun administrasi. Karena bukan hanya partai politik parlemen yang diverifikasi administrasi. Partai politik non-DPR pun, baik yang punya kursi di DPRD, atau partai politik yang belum pernah jadi peserta pemilu, partai-partai baru, itu semua harus dilakukan verifikasi. Jadi dampaknya, kalau misalnya tidak didukung oleh anggaran yang bisa memastikan kerja-kerja yang profesional dan kredibel itu berlangsung, ya kualitasnya bisa terganggu begitu. Harusnya bisa bekerja dengan detil, dengan cermat, dengan teliti, dengan tenang begitu ya. Ini dipaksa misalnya harus hemat dan seterusnya. Kekhawatiran terbesar adalah mempengaruhi kualitas kerja dari rekan-rekan penyelenggara pemilu. Karena kan kita selalu mendorong mereka untuk bekerja prima ya. Tapi kalau kendala anggaran misalnya sangat esensial mempengaruhi profesionalitas mereka, ya dampaknya adalah kualitas atau keluaran dari proses verifikasi yang bisa jadi tidak optimal begitu. Apalagi kan kita ingin ya partai politik yang jadi peserta pemilu itu betul-betul partai politik yang memenuhi syarat. Karena dampaknya Mas Heranov itu akan banyak. Jumlah partai politik akan berpengaruh nanti kepada desain surat suara, kepada fasilitasi kampanye, dan seterusnya. Nah ini pangkal mulanya, gerbangnya, bisa dikatakan hulunya, ya di pendaftaran dan verifikasi partai politik. Jadi saya harap pemerintah betul-betul bisa mencairkan kebutuhan anggaran KPU yang dibutuhkan dengan proporsional ya tentu saja. KPU juga harus tetap menerapkan prinsip efektif, efisien, agar tidak ada keraguan, spekulasi, kecurigaan dari publik soal komitmen pemerintah di dalam menyukseskan pemilu 2024. Apalagi di tengah situasi sekarang Mas Heranov masih ada yang beranggapan soal misalnya potensi terjadinya penundaan pemilu. Nah kita kan tidak mau ya dipolitisir sampai ke hal-hal yang sangat merugikan masa depan pemilu 2024 kita. Gitu. Baik, artinya verifikasi faktual ini yang menitikberatkan terhadap rekrutan dari ribuan verifikator ya Mbak Titi. Karena memang tidak bisa dengan sistem informasi dari sipol saja, tapi juga menggunakan daya dari manusia itu sendiri ya, verifikasi faktual. Mbak Titi, kalau berbicara soal kategorisasi dari partai politik nih maksud saya, untuk kedepannya terbagi 3 sesuai dengan putusan MK. Anda bisa gambarkan soal ini? Iya, sebenarnya pembagian partai politik kita itu sesuai putusan MK 55 tahun 2020, ada yang pertama, bagi partai politik yang punya kursi di DPR atau yang sudah lolos ambang batas parlemen 4% dari pemilu lalu,
itu yang perlu dilakukan terhadap mereka hanya verifikasi administrasi. Jadi mendaftar dan kemudian lolos verifikasi administrasi untuk jadi peserta pemilu. Tidak dilakukan verifikasi faktual. Nah, ini memang insentif yang diberikan oleh Mahkamah Konstitusi terhadap 9 partai politik yang ada di DPR hari ini. Nah, bagi partai politik yang tidak punya kursi di DPR, kan kita hasil pemilu 2019 lalu ada 7 partai politik ya, Mas Heranov, yang tidak dapat kursi di DPR. Maka terhadap partai-partai yang tidak punya kursi di DPR tapi punya kursi di DPRD, misalnya, terhadap mereka harus dilakukan lengkap itu. Pendaftaran, verifikasi administrasi, dan juga verifikasi faktual. Contohnya terhadap PSI, terhadap Perindo, lalu Partai Berkarya, Partai Garuda, PKPI, PBB, dan seterusnya, itu harus dilakukan lengkap tadi 3 pendaftaran, verifikasi administrasi, dan verifikasi faktual. Dan terakhir, bagi partai yang tidak menjadi peserta pemilu 2019 atau partai-partai baru, contoh Partai Umat, Partai Gelora, Partai Prima, Partai Buruh, dan seterusnya banyak lagi, mereka juga harus mengikuti paket lengkap dari mulai mendaftar, diverifikasi administrasi, dan ikut verifikasi faktual. Jadi yang membedakan antara partai yang punya kursi di DPR dengan partai non-DPR adalah tadi soal verifikasi faktualnya. Jadi memang bagi PDIP dan kawan-kawan ya yang punya kursi di DPR, ada proses yang lebih mudah. Mereka tidak perlu berjibaku verifikasi faktual, cukup sampai pada verifikasi administrasi, dan kalau dinyatakan lolos bisa langsung jadi peserta pemilu 2024. Sementara partai-partai di luar yang 9 yang punya kursi di DPR, mereka harus mengikuti tadi selain verifikasi administrasi, juga verifikasi faktual yang akan melibatkan verifikator ya, dicek pengurusnya benar atau tidak, valid atau tidak, lalu kemudian anggotanya nanti pakai sampel begitu ya, ada tata cara penghitungan sampelnya, didatangi itu, diverifikasi faktual, betul tidak dia adalah anggota dari partai politik tersebut. Jadi memang cukup berat bagi partai-partai non-DPR karena tadi ya, keseluruhan rangkaian verifikasi harus mereka ikuti, termasuk verifikasi faktual. Nah itu skema untuk peserta pemilu 2024, Mas Heranov. Ya, berat kata Anda di sini, Mbak Titi, ini berarti memang peluang mereka tembus di kursi DPR sangat kecil ya? Atau gimana? Iya, peluang mereka untuk jadi peserta pemilu ya. Peluang mereka ya tergantung kepada kemampuan mereka memastikan tadi selain keabsahan. Kalau verifikasi administrasi itu kan soal keabsahan ya dari persyaratan yang sudah mereka serahkan. Lalu kebenaran itu dicek saat verifikasi faktual. Dan ini memang tidak mudah, Mas Heranov. Kalau kita lihat pada 2019 lalu ya, 2014 kita ada 12 partai politik peserta pemilu. Nah, 10 itu diloloskan oleh verifikasi KPU, 1 melalui sengketa di Bawaslu, dan 1 di sengketa PT UN. Lalu di 2019 bertambah sejumlah 4 partai politik baru, Partai Garuda, Partai Berkarya, begitu ya, Perindo, dan PSI. Nah, berarti kan hanya ada 4 penambahan partai baru pada 2019. 2024 saya kira kalau melihat persyaratan yang masih berat seperti itu, ya akan sulit kita menambah partai baru dalam jumlah besar. Karena tadi persyaratannya bukan hanya secara berkas ya, dokumen administrasi dia harus absah, tapi juga dia harus benar. Jadi dia harus valid di lapangan itu betul-betul yang namanya pengurus itu orangnya ada, kantor tetapnya juga tersedia, kemudian keanggotaannya juga betul-betul benar begitu ya, bukan hanya di atas kertas main comot. Karena salah satu yang banyak menjadi temuan di dalam proses verifikasi dan pendaftaran partai politik, satu, kegandaan. Nah, kegandaan ini bisa di internal partai, bisa juga dengan antar partai. Kegandaan bisa terjadi di antara pengurus dan juga di antara anggota. Nah, yang kedua itu adalah asal comot. Jadi memasukkan data pendukung menjadi anggota partai tanpa sepengetahuan dari orang yang dicomot tersebut. Di sini penting keterbukaan dari KPU dan juga sosialisasi untuk mengajak publik misalnya lebih mengawasi proses ini, karena jangan nama kita ikut dicomot jadi anggota partai begitu ya.
Karena kalau kita dicomot jadi anggota partai, kita tidak bisa menjadi penyelenggara pemilu. Menjadi penyelenggara pemilu baik KPPS, PPS, PPK, ataupun misalnya nanti mendaftar PNS bisa terhambat karena data kita ada di Sipol dan terdaftar sebagai anggota atau pengurus partai politik. Ini yang saya kira juga perlu diantisipasi, diwaspadai oleh Pak Toto dan kawan-kawan di Bawaslu. Satu sisi melindungi hak konstitusional partai politik untuk menjadi peserta pemilu, tapi di sisi lain hak konstitusional warga negara untuk tidak dimanipulasi datanya, tidak dicomot datanya sembarangan, dan tanpa izin juga itu harus dijaga begitu. Selain juga yang terakhir, salah satu isu yang sering melengkapi proses pendaftaran partai adalah kepengurusan, dualisme kepengurusan. Nah ini kan ada sedikit partai memang yang mengalami dualisme kepengurusan, tapi ini bisa menimbulkan konflik kalau kemudian penyelesaiannya tidak dilakukan sesuai dengan koridor hukum yang ada. Kira-kira begitu, Mbak Titik, Mas Heranov. ini masih berbicara soal partai baru ya yang mendaftar sebagai peserta pemilu 2024. Andai kata nih jika partai baru ini lolos verifikasi faktual, tahapan berikutnya yang harus diupaya keraskan adalah mereka harus berjuang untuk lolos ambang parlemen ya, atau Iya, parliamentary threshold sebesar 4%, koreksi jika saya salah, Betul. Mbak Titi. Iya, betul. Betul. Jadi kalau lihat kalender pemilu kita, tanggal 14 Desember 2022 itu partai politik peserta pemilu 2024 akan sudah ditetapkan. Jadi 14 Desember 14 Desember 2022 kita sudah tahu siapa saja partai politik peserta pemilu 2024. Nah, tetapi masa kampanye kan masih lama sekali ya Mas Heranov ya. Masa kampanye itu baru akan berlangsung 28 November 2023. Jadi antara jeda mereka menjadi partai politik peserta pemilu dengan masa kampanye itu jauh sekali. Dan ini akan menjadi tantangan bagi partai-partai politik baru dalam mengenalkan identitas elektoral mereka. Supaya mereka misalnya bisa dikenal publik, tapi juga tidak kena sangkaan melakukan curi start kampanye atau kampanye di luar jadwal yang merupakan tindak pidana pemilu. Apalagi kemudian mereka tentu dalam mendapatkan dukungan dari publik akan sangat berat sekali. Karena syarat yang harus dipenuhi untuk bisa punya kursi di DPR itu adalah memiliki atau memperoleh suara sah nasional hasil pemilu DPR sebanyak 4%. Jadi total secara nasional hasil pemilu DPR minimal mereka harus dapat 4%. Itu yang disebut dengan parliamentary threshold atau ambang batas parlemen. Kalau di DPRD memang tidak ada ambang batas parlemen. Makanya partai seperti PSI, seperti Perindo, meskipun mereka tidak lolos ambang batas parlemen 4%, tapi mereka punya kursi di DPRD. Nah ini pertarungan makin banyak partai tentu makin berat. Karena suara kan makin menyebar, salurannya makin banyak. Untuk mendapatkan 4% itu makin sulit. Sekarang saja misalnya di DPR, walaupun lolos ambang batas parlemen, ada partai yang kursinya tidak sampai 4%. Jadi suaranya lebih dari 4%, tapi kursi di DPR-nya kurang dari 4%. Contoh Partai Persatuan Pembangunan atau P3. Jadi makin banyak partai politik tentu saja makin sulit ya untuk mendapatkan ceruk 4% tadi. Mbak Titi, saya kasih kesempatan ke Pak Toto untuk menjawab adanya kemungkinan manipulasi data, kemudian dualisme kepengurusan partai politik yang akan terjadi di parpol. Seperti apa dari penyelenggara pemilu Pak Toto untuk menyikapi hal ini? Halo? Halo? Ya, Pak Toto masih tersambung dengan kami? Sambung dengan kami? Ya, oke, ya. Gimana? Soal anggaran tadi? Ya, soal anggaran kemudian juga yang harus diperhatikan Pak Toto mengenai dualisme kepengurusan partai politik dan juga manipulasi data dari parpol. Seperti apa Anda menanggapinya dan pihak Anda? Soal anggaran, kami berpikiran positif bahwa negara ini pasti hadir untuk anggaran. Karena pemilu ini bukan hajat KPU saja, bukan hajat Bawaslu, tapi hajat negara, hajat seluruh rakyat Indonesia. Bahwa ada dinamika, ya tapi yakinlah pasti negara ini sudah berpikir untuk hadir soal anggaran. Dan pasti tidak akan terganggu nantinya. Karena kalian yakin itu. Yang kedua, soal manipulasi, urusan ganda, tentu akan ada skema peraturan bahwa kalau itu akan diselesaikan melalui Mahkamah Partai Politik dan manipulasi data. Saya pikir negara tidak akan manipulasi, masyarakat sudah terlibat
verifikasi administrasi ini akan melihat apakah ada manipulasi atau tidak. Tidak ada Bawaslu yang akan melakukan pendampingan saat verifikasi faktual nanti. Kan ini tidak hanya di verifikasi administrasi, tapi juga verifikasi faktual. Ini yang akan kita dampingi. Karena kita pun juga memberikan himbauan-himbauan kepada partai politik. Sehingga sebelum sampai terjadi tindakan, proses pencegahannya juga berjalan. Kita yakin kita akan bekerja bareng-bareng, apalagi ada Bu Titi memantau pemilu, teman-teman media massa itu adalah kawan strategis kita yang sama-sama terlibat secara aktif dalam proses pemilu ini sejak awal. Dan kami yakin ke depan akan menjadi lebih baik. Kita selalu berpikiran positif itu. Karena semuanya sudah tersedia. Saya pikir itu, Mas. Baik. Terima kasih banyak. Baik. Yang sudah banyak memberikan pencerahan kepada masyarakat. Dan yakinlah pelanggaran, verifikasinya akan berjalan baik ke depan. Baik, kita doakan yang terbaik. Kita juga berpikiran positif, Pak Toto Haryono. Semoga besok berjalan lancar untuk pendaftaran partai politik. Terima kasih atas waktunya bersama kami di sore ini dengan CNN Indonesia Newsroom, Mbak Titi Anggraini, Dewan Pembina Perludem dan juga anggota Bawaslu, Pak Toto Haryono. Selamat sore, selamat sehat selalu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Newsroom.